Halo, di video kali ini aku akan membahas mengenai jaringan Bluetooth, WiMAX, dan juga keamanan pada jaringan nirkabel. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Jadi, apa sih itu Bluetooth? Mari kita simak penjelasan. Kita mulai dari yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi komunikasi jarak pendek yang menghubungkan perangkat elektronik tanpa kabel, atau sering kita sebut wireless. Biasanya, Bluetooth pakai frekuensi 2,4 GHz, sama seperti Wi-Fi, tapi beda cara kerjanya. Bluetooth pertama kali dikembangkan di tahun 1999. Waktu itu, kecepatannya masih sangat terbatas. Mau kirim 1 atau 2 lagu aja, butuh waktu bermenit-menit. Dulu, Bluetooth hanya bisa menjangkau beberapa meter saja. Tapi sejak versi terbaru, yaitu Bluetooth 5, jaraknya bisa mencapai 100 meter dalam kondisi ideal. Contoh penggunaannya banyak, mulai dari menghubungkan headset ke HP, transfer file antar HP, menyambungkan smartwatch ke smartphone, mengendalikan speaker nirkabel, bahkan IoT seperti smart home device. Misalnya, lampu di rumahmu yang bisa diganti warnanya melalui aplikasi, ataupun smart home device lainnya. Nah, dari fitur yang udah disebutin tadi, Bluetooth juga punya sistem profil untuk servisnya masing-masing. Contohnya, A2DP atau Advanced Audio Distribution Profile untuk suara berkualitas tinggi. Yang kedua, ada HSP atau Headset Profile. Nah, ini untuk panggilan telepon nih, ketika kalian melakukan calling ataupun voice call. Selanjutnya ada OBEX untuk kirim file. Nah, jadi kalau kita pairing headset, itu sebenarnya profil A2DP atau HSP yang sedang bekerja biar suara tetap jernih dan stabil. Jadi, kalau dianalogiin, bayangin kamu lagi duduk sebelahan sama temen. Terus, kamu cerita rahasia. Kamu pasti bisik-bisik kan? Nah, Bluetooth itu sama. Dia bikin 2 perangkat ngobrol dengan jarak yang dekat. Hanya 2 perangkat yang tahu isi percakapannya. Orang lain nggak bisa dengar. Contohnya, pas kita kirim file ke HP lain, pairing headset, atau nyambungin smartwatch, semuanya terjadi tanpa kabel, praktis, dan cepat. Kalau di dunia nyata, kita itu bisik-bisik. Di dunia gadget, kita pakai Bluetooth. Kesimpulannya, Bluetooth bikin hidup kita lebih praktis karena nggak perlu ribet pakai kabel. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi kedua, yaitu WiMAX. WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Kalau Wi-Fi cuma menjangkau rumah atau ruangan, WiMAX bisa menjangkau hingga 50 km. WiMAX dikembangkan pada awal tahun 2000-an menggunakan standar IEEE 802.16 dan mendukung koneksi internet broadband alias berkecepatan tinggi. Biasanya, WiMAX digunakan di daerah yang susah dijangkau kabel fiber, seperti pedesaan atau pinggiran kota. Karena bisa menjangkau area luas, WiMAX disebut juga jaringan Metropolitan Area Network, atau disingkat MAN. Jadi bayangkan, kalau kamu tinggal di desa terpencil, tapi ada tower WiMAX, kamu bisa dapat internet stabil tanpa harus menarik kabel panjang sampai rumah. Praktis kan? Nah, biar nggak bingung, yuk kita bandingin Wi-Fi sama WiMAX. Kalau Wi-Fi, pasti kita sering pakai di rumah, kantor, atau kafe. Jangkauannya pendek, cuman beberapa meter aja. Makanya disebut Local Area Network atau LAN. Biasanya, Wi-Fi disebarkan dari router kecil yang kita taruh di sudut ruangan. Nah, WiMAX beda. Dia ibaratkan Wi-Fi versi raksasa. WiMAX bisa menjangkau 5-50 km. Jadi cocok banget dipakai di desa atau daerah yang susah ditarik kabel fiber. Jadi kesimpulannya, kalau Wi-Fi itu dipakai untuk penggunaan indoor atau jarak pendek, seperti di coffee shop ataupun warung internet. Kalau WiMAX itu untuk penggunaan outdoor atau jarak jauh. Sinyalnya kuat dan bisa banyak orang yang pakai, seperti akses ke desa-desa ataupun ke pinggiran kota. Selanjutnya, keamanan jaringan. Sekarang kita akan bahas bagian yang sering diabaikan orang,
ancaman pada jaringan wireless. Karena sinyal wireless itu nyebar di udara, jadi siapa aja bisa mengintip kalau kita nggak punya perlindungan. Nah, ada beberapa contoh ancaman nih. Yang pertama ada sniffing, yaitu mencuri atau mengendus data yang lewat. Misalnya, orang menyadap password atau data login kita. Yang kedua ada spoofing, di mana penjahat digital menyamar jadi perangkat sah supaya bisa masuk ke jaringan. Dan yang ketiga, contohnya ada man in the middle attack. Dan ini mungkin yang paling berbahaya. Di sini, hacker atau peretas menyelip di tengah komunikasi. Seperti ketika kita lagi chat ke server, padahal datanya dibelokin ke dia dulu. Setelah kita mengetahui ancaman-ancaman yang ada, maka keamanan jaringan adalah solusinya. Untuk analoginya, jaringan itu bagaikan aset atau tempat yang harus dilindungi. Nah, untuk melindungi tempat tersebut, kita membutuhkan penjaga atau security. Nah, disinilah keamanan jaringan berperan penting sebagai security terhadap siapapun yang ingin mengakses ke dalam tempat tersebut. Contoh simpelnya, ketika kita ingin mengakses sebuah wifi, pasti kita memerlukan sebuah password. Bayangkan, ruangan ini adalah sebuah jaringan yang akan kita akses, namun terkunci karena kita belum memasukkan passwordnya. Nah, dengan memasukkan passwordnya yang sudah tersimpan di device kita, ataupun saat pertama kali kita memasukkannya, maka kita akan mendapat akses ke wifi tersebut. Mungkin beberapa tips praktis yang bisa membantu kamu mengamankan jaringan atau sekitar kamu. Pertama, selalu pakai protokol keamanan yang kuat, minimal WPA2 atau WPA3. Kedua, buat password router yang rumit. Jangan pakai password default seperti admin 123. Itu gampang banget dibobol. Ketiga, rutin ganti password wifi secara berkala, minimal 3 bulan sekali. Keempat, nonaktifkan Bluetooth kalau nggak dipakai. Kadang orang lupa Bluetoothnya nyala terus, padahal itu bisa dimanfaatkan untuk serangan sniffing. Yang kelima, hindari wifi publik tanpa VPN. Kalau terpaksa pakai, gunakan VPN supaya data terenkripsi. Baik, mungkin sampai sini saja video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.